Hai, hari ini saya akan menjelaskan tentang 13 kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Ternate Tidore. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur dekat Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi. Nama Kutai diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti bernama Yupa. Kerajaan ini juga memiliki 20 raja yang memerintah Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan sebagai persembahan kepada dewa. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Kebun Kopik, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad keempat Masehi atau kelima Masehi. Kerajaan ini merupakan yang tertua di Indonesia. Pendiri Kerajaan Tarumanegara tidak berasal dari wilayah Nusantara, melainkan berasal dari India, yaitu Maharesi Jayasingawarman. Jayasingawarman datang ke Indonesia karena terjadi kekacauan pada masa pemerintahan Maharaja Samudragupta. Ia menamai Kerajaan Tarumanegara karena diambil dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat ke pantai. Ibu kota tersebut bernama Sundapura. Maharaja Purnawarman merupakan raja yang bijaksana, gagah berani, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman berhasil melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Gomati sepanjang 12 km. Selain itu, sungai juga untuk menghadapi kekeringan di musim kemarau. Purnawarman juga memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang memiliki makna kerajaan. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Raja Ohar Masetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Puncak kejayaan kerajaan ini dimulai pada abad ke-8 sampai abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Menurut prasasti Nalanda, Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra.
akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa pada abad ke-11. Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman, lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasil utama Kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, Shailendra, Isyana. Mataram kuno berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta loh. Masa kejayaan Mataram kuno abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan ini menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan tersebut. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur, Medut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni, arsitektur, dan budaya. Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Singasari. Berdasarkan kitab Pararaton, Ken Arok adalah raja pertama Singasari. Ia adalah anak seorang petani yang kemudian diangkat menjadi putra seorang pendeta. Setelah itu, dengan tipu muslihatnya berhasil menjadi penguasa Tumapel yang merupakan cikal bakal Kerajaan Singasari. Sumber-sumber yang menerangkan keberadaan Kerajaan Singasari yaitu Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusumala, dan Mula Malurung. Setelah kematian Ken Arok, kekuasaan Singasari diambil alih oleh Anusapati. Ia berkuasa dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang, merencanakan menghilangkan nyawa untuk membalas dendam kepada Anusapati. Setelah Anusapati meninggal, Tohjaya lalu menjadi penguasa Singasari pada 1248 Masehi. Namun, hanya sebentar. Pada tahun 1248 Masehi, kekuasaan dipegang oleh Ranggawuni bersama Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng. Kerajaan yang keenam yaitu Kerajaan Majapahit. Keberadaan Kerajaan Majapahit erat kaitannya dengan Kerajaan Singasari. Setelah keruntuhan Kerajaan Singasari karena serangan dari Jaya Katwang,
Raden Wijaya berhasil selamat dan meloloskan diri, lalu mendapatkan pertolongan dari Arya Wiraraja yang kemudian mendapat pengampunan dari Jaya Katwang. Raden Wijaya kemudian diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto dan diberi nama Majapahit. Raden Wijaya lalu menyusun rencana untuk mengalahkan Jaya Katwang. Pada saat melakukan persiapan penyerangan, pasukan Mongol atas perintah Kaisar Kubilai Khan datang menyerang Singasari. Raden Wijaya lalu bergabung dengan pasukan tersebut dan menyerang Jaya Katwang. Setelah mengalahkan Singasari dan pada saat pasukan Mongol lengah, Raden Wijaya melakukan penyerangan dan mengusir bangsa Mongol dari tanah Jawa. Hal tersebut mengukuhkan Raden Wijaya sebagai penguasa di Jawa dan mendirikan kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Sebagai pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya terkenal sebagai raja tegas dan bijaksana. Wafat pada tahun 1309 Masehi. Tahtanya dilanjutkan oleh Jaya Negara. Pada pemerintahan Jaya Negara terjadi banyak pemberontakan karena ketidakpuasan politik. Jaya Negara wafat pada tahun 1328 Masehi. Penggantinya Brek Kahuripan, adik perempuan dari Jaya Negara. Pada masa pemerintahannya banyak timbul pemberontakan, namun berhasil direndam oleh Gajah Mada. Gajah Mada menunjukkan pengabdiannya dengan melakukan Sumpah Palapa. Pada tahun 1350, Tribun kerajaan yang ketujuh yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Maura Silu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan pertama. Kemudian beliau digantikan putranya yaitu Sultan Muhammad. Pengganti beliau selanjutnya adalah Sultan Ahmad. Ibnu Battuta pernah berkunjung pada saat pemerintahan Sultan Ahmad, meninggalkan catatan bahwa Samudra Pasai memiliki pelabuhan yang sangat penting di jalur perdagangan Selat Malaka. Nama Raja-Raja Pasai di atas terdapat dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Di Kesultanan Samudra Pasai terdapat pembesar yang merupakan orang Persia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Pourlak yang sudah ada sebelumnya. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, dan India. Kondisi ini membuat Samudra Pasai terus berkembang. Kerajaan yang ke-8 yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Syah, yang pusat pemerintahannya di Kutaraja. Kejayaan Aceh dicapai pada masa Sultan Iskandar Muda. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mampu menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. Hal tersebut dikarenakan memiliki kekuatan militer yang kuat dan besar. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Thani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, kerajaan ini semakin berjaya. Akan tetapi, setelah Sultan Iskandar Thani wafat, kesultanan ini mengalami kemunduran.
Hal tersebut karena konflik keluarga dalam istana, serta kedatangan bangsa Belanda yang ingin menduduki wilayah tersebut. Tahun 1641, Belanda meruntuhkan Malaka dan menguasai perairan Nusantara. Kerajaan yang ke-9 yaitu ada Kesultanan Demak. Pada mulanya, Demak termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Pata merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Setelah memeluk agama Islam, Raden Pata memutuskan hubungan dengan Majapahit, lalu mendirikan Kesultanan Demak. Raden Pata bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang berkuasa di Demak pada 1500 sampai 1518 Masehi. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Pata dibantu oleh anaknya yaitu Pati Unus yang memerintah di Jepara. Setelah Raden Pata wafat, digantikan oleh Pati Unus yang berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521. Demak lalu mengirim Pati Unus untuk menyerang Portugis dan membebaskan Malaka, serta untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan yang ke-10 yaitu Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten merupakan pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Banten merupakan pusat perdagangan lada, cengkeh, dan pala. Setelah menaklukkan Kerajaan Sunda, atas nama Sultan Demak, Banten dikuasai oleh Fatahillah. Perebutan kekuasaan tersebut terjadi karena adanya kerjasama politik antara Sunda dengan Portugis. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengguncang kedudukan Kesultanan Demak, terutama setelah kegagalan Pati Unus mengusir Portugis. Seluruh pantai utara sampai dengan Cirebon telah dikuasai oleh Banten. Fatahillah kemudian membangun benteng pertahanan yang bernama Suro Sowan. Benteng tersebut berfungsi untuk memperkuat kedudukan Banten dan juga kepentingan perdagangan. Setelah Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Kesultanan Banten melepaskan diri. Fatahillah berkedudukan di Banten. Cirebon diserahkan ke putranya, yaitu Pangeran Pasaera. Setelah sang pangeran wafat, Fatahillah pindah ke Cirebon. Banten diserahkan ke Hasanuddin. Banten mengalami masa kejayaan pada saat masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu, Banten menyerang VOC 3 kali. Dengan siasat adu domba VOC, Kesultanan Banten mengalami kemunduran saat terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nas Abdul Qahar Sultan Haji. Kerajaan yang ke-11 yaitu adalah Kesultanan Mataram. Pertama Mataram yaitu Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Menyerang Surabaya tahun 1586 Masehi, lalu berhasil menaklukkan Jawa bagian tengah dan timur. Tahun 1595 Masehi menguasai Cirebon dan Galuh. Sutawijaya wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede. Digantikan oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak. Ia berhasil memadamkan pemberontakan di Demak dan Ponorogo, menduduki Mojokerto, Gresik, Tuban, dan Pati. Sultan ini wafat pada tahun 1613 Masehi dan digantikan oleh Adipati Martapura. Adipati Martapura tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka digantikan saudaranya, yaitu Raden Mas Rangsang. Sultan Agung dikenal sebagai sosok yang tegas dan kuat, sehingga Mataram mengalami masa kejayaan tahun 1628 dan tahun
1629 Masehi, Sultan Agung melancarkan serangan terhadap VOC di Batavia. Namun, kedua serangan tersebut gagal. Penggantinya Amangkurat I hingga Pakubuwono II banyak merugikan rakyat karena melakukan perjanjian dengan Belanda, memunculkan banyak suksesi di dalam keluarga kerajaan. Dan yang ke-12 yaitu Kesultanan Makassar. Daerah Makassar memasuki peradaban Islam pada abad ke-17. Raja Talo Karaeng Matoaya merangkap sebagai Mangkubumi Kerajaan Goa bergelar Sultan Abdullah, berjuluk Awalul Islam. Adapun Raja Goa Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin. Dua penguasa tersebut menjadi pemeluk Islam pada tahun 1605. Duit tunggal tersebut menjadikan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Penggantinya adalah Sultan Muhammad Said. Perlawanan sengit terhadap Belanda terjadi saat masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Belanda memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kerajaan yang terakhir yaitu adalah Kesultanan Ternate Tidore. Islam masuk ke Pulau Maluku karena faktor perdagangan. Perdagangan dari Jawa dan Malaka masuk ke wilayah tersebut dan memunculkan 4 kesultanan Islam yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kerajaan tersebut berkuasa, masyarakat telah menyebarkan Islam ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Di antara keempat kerajaan tersebut, Ternate yang paling maju, sehingga menimbulkan persaingan pada kerajaan Maluku. Lalu muncullah dua kubu, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Maluku merupakan daerah penghasil rempah yang baik. Rempahnya menjadi rebutan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda untuk diperjualbelikan. Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Konflik antara Spanyol dan Portugis diselesaikan melalui perjanjian Saragossa, di mana Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap di Maluku. Tahun 1535 sampai 1570 Masehi, Sultan Kahirun berkuasa di Kesultanan Ternate. Pada 1570, Sultan Kahirun diperdaya oleh Portugis hingga tewas dan digantikan putranya, yaitu Sultan Baabullah. Pada saat itu, Ternate mengalami kejayaan. Sultan Baabullah merupakan pemeluk Islam taat. Tahun 1575 Masehi, Portugis diusir dari Ternate. Orang Eropa pindah ke Tidore. Sultan Baabullah dan putranya yaitu Sultan Said ad-Din Berkatsyah menyebarkan Islam di pulau-pulau sekitarnya. Tahun 1599, Portugis kembali ke Maluku membawa armada yang besar untuk membalas dendam dan menimbulkan kebencian pada penduduk lokal. Tahun 1605, Belanda datang, disambut baik dan bekerja sama dengan Ternate, Tidore, Halmahera, dan Ambon. Pada tahun 1607 Masehi, Belanda membuat perjanjian dengan Ternate yang secara formal memegang kekuasaan di Seram Barat. Akan tetapi, Belanda melakukan monopoli. Penduduk yang menyalahi aturan Belanda disingkirkan, rempah-rempah dibakar, dan hanya boleh ditanam di Maluku Selatan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.